Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita hari ini. Ini temanya sudah gelap-gelap kecuali yang di sana. Oke, hari ini kebetulan kita ada agenda untuk melayat ke rumah duka. Kebetulan ada salah satu dari founder kita yang sedang berduka. Jadi sebelum ke sana kita mau bincang-bincang sedikit tentang permasalahan yang juga sangat krusial ya. Karena kebetulan kemarin saya baru saja cek lab dan ternyata hasil yang kurang bagus itu adalah defisiensi vitamin D. Nah, di sini mau kita bahas tentang pentingnya vitamin D pada Odapus. Jadi kemarin itu dari DPL kita mengatakan untuk Odapus itu vitamin D itu harus sesuai dengan standar gitu ya kan Oni. Jadi berhubung karena Oni yang lebih lihai dengan penjelasan dokter, jadi ini langsung ya penjelasan dari dokter yang kita sampaikan ke teman-teman. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Oni. Ada sebagian Odapus kan nggak paham harus mengkonsumsi vitamin D karena mereka merasa mungkin tidak perlu gitu ya. Padahal itu adalah salah satu pengobatan bagi kita juga, karena apa? Kita kan juga nggak bisa kena terpapar sinar matahari, jadi kita kan harus menggunakan obat-obatan untuk apa? Ada sebagian Odapus dia bisa terkena paparan sinar matahari, namun pun itu juga tidak terlalu cukup gitu kan ya. Karena itu makanya perlulah obat-obat selain dari paparan matahari. Nah, bagi untuk yang orang normal, anak-anak, apalagi ibu yang sedang menyusui hamil itu kan sangat perlu vitamin D. Nah, bagi mereka menurut dokter ya, ini bukan saya ya, tapi dari dokter menyatakan mereka 600 IU aja udah cukup gitu. Nah, 600 anak-anak, orang lansia ya itu 600 sudah bisa. Nah, bagi Odapus itu nggak bisa 600. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa terpapar matahari. Nah, minimal Odapus itu 1000 IU. Itu pun dengan catatan mereka yang bisa terpapar matahari. Saya bisa terpapar matahari, Mbak Ici terpapar matahari, Kristi juga bisa karena terpapar matahari. Jadi kita dibutuhkan hanya 1000 IU aja per hari ya, setiap harinya. Nah, bagi Mbak Mega tuh sama sekali nggak bisa terpapar matahari. Makanya kemarin dokter menyarankan Mbak Mega tuh harus minum 5.000 IU gitu. Nah, sementara kemarin waktu Mbak Mega periksa lab, vitamin D-nya itu udah miss sekali, hampir bahkan tidak ada. Makanya dibutuhkanlah 5.000 per hari. Nah, dengan catatan bulan depan Mbak Mega periksa lagi lab. Kalau kondisi vitamin D-nya udah mulai meningkat, kemungkinan vitamin D-nya akan diturunkan, jadi tidak jadi 5.000 IU lagi. Nah, bagi penderita Odapus, jangan karena saya 1000, Mbak Ici 1000, yang 1000, jadi ikut-ikutan kami ikut orang kayak Mbak Ici aja yang 1000, karena Mbak Mega 5.000 terlalu tinggi. Kita nggak bisa, semua itu harus berdasarkan periksa lab. Saya juga periksa lab, Mbak Ici, Mbak Kristi juga semua sudah melalui pemeriksaan lab ya Mbak ya, sehingga supaya kita bisalah mencapai angka 1000 IU itu yang disuruh dikonsumsi. Nah, kita nggak bisa suka-suka hati kita mau minum berapa ribu. Dan kan selalu saya bilang, Odapus itu tidak bisa pengobatannya tuh disamaratakan. Berbeda-beda, ada dosis tinggi, ada dosis rendah, bahkan ada tidak konsumsi obat-obatan. Nah, kembali lagi kita harus ke DPL masing-masing periksakan. Jadi dokter itu yang bisa memberi rekomendasi obat-obatan apa yang cocok untuk kita minum gitu. Jadi bukan karena misalnya kalau lupus ini nggak kayak flu ataupun batuk yang makannya bisa obat-obat yang ini bagus, makannya ini aja. Tapi semua harus sesuai dengan perintah dari dokter dan itu juga berdasarkan hasil lab ya, kebutuhan obat-obatan. Jadi Mbak Meg, vitamin D ini sangat krusial ya. Karena penting. Metabolisme tubuh kita juga membutuhkan vitamin D.
cara cerna obat yang kita konsumsi itu juga memerlukan vitamin D. Kenapa? Saya dan Mbak Mega itu kalau saya minum obat dalam kasus satu misalnya obat anti sakit misalnya, saya mungkin dalam 15 sampai setengah jam itu sudah bereaksi obatnya. Nah di Mbak Mega kadang sampai 2 jam itu belum bereaksi dengan obat yang sama kami menggunakan. Kenapa? Karena Mbak Mega ini vitamin D-nya itu hampir tidak ada, sudah miss sekali vitamin D-nya. Kalau saya masih ada vitamin D, karena itulah kerja vitamin D itu juga dia cepat mempercepat proses obat yang kita minum. Hasilnya ya, mempercepat makanan yang kita makan. Terus ibaratnya vitamin D ini adalah satu alat juga untuk memenuhi kebutuhan apa dalam tubuh kita. Dia untuk di darah juga ya. Jadi itu sangat perlu karena sistem imun kita juga dibentuk itu dari vitamin D itu. Nah, jadi jangan sampai kita kekurangan vitamin D karena segala sesuatunya di vitamin D fungsinya. Jadi makanya kan selalu berkali-kali saya bilang konsumsi vitamin D bagi kita Odapus konsumsi, tapi dengan catatan harus sesuai anjuran dokter, bukan kita yang pandai-pandai untuk minum-minuman obat-obatan itu. Oke, berarti fungsi dari vitamin D3 ini seperti jembatan ya Oni ya. Dia menjembatani untuk ke semua proses di dalam tubuh kita, metabolisme dari mungkin makanan yang kita konsumsi, obat-obatan yang kita konsumsi, mencegah kerapuhan tulang dan gigi gitu. Ya. Dan vitamin D kalau kita miss sangat kurang sekali, itu bisa membuat seluruh tulang kita itu merasa nyeri. Selalu ya kemarin dokter bilang ya benar, jadi membuat tulang kita kadang sampai bisa peradangan. Nah fungsi vitamin D ini juga adalah anti radang. Nah jadi bayangkan kalau di tubuh kita tidak ada lagi yang bisa mengcover tentang peradangan di tubuh kita, bagaimana? Jadi semua virus dia akan langsung masuk tanpa ada penyaringan ulang. Nah kalau ada vitamin D kan dia bisa mengulang, menyaring, karena dia juga meningkatkan imunitas. Otomatis dengan imunitas kita baik, apa yang ada di virus itu akan dilawan dengan imunitas kita kan. Jadi dengan sendirinya dia tersaring gitu. Nah makanya Odapus, bahkan bukan Odapus, manusia yang normal juga sangat membutuhkan vitamin D. Jadi kita harus benar-benar mengkonsumsi vitamin D tapi sesuai anjuran dokter kita. Jadi semuanya ditentukan dari dokter dan hasil lab berapa. Jadi kalau dokter kemarin bilang di bawah standar nggak boleh, kelebihan juga nggak boleh. Karena kalau kelebihan juga akan bisa merusak fungsi hati dan ginjal kan. Makanya lagi-lagi kita harus periksa di lab dulu. Dari nanti kalau di lab kan sudah nampak tuh angka-angkanya berapa. Nah dari dokter bisa meresepkan berapa ayu satu hari yang bisa kita konsumsi. Berapa dosis yang dibutuhkan tubuhnya. Karena kemarin dokter juga bilang, karena saya punya masalah dengan nyeri di pundak, nyeri di sendi, sakit kepala. Kemarin dugaannya itu, suspeknya itu takutnya lupusnya dia meradang kemana-mana. Dan ternyata lupusnya itu stabil, bagus, vitamin D-nya yang defisiensi. Sehingga dokter bilang itu dia menyebabkan itulah sendi-sendi kamu tuh terasa sakit kepala, dan kemarin juga berefek ke saraf ya. Nanti akhirnya dia bisa ke saraf dan bisa halusinasi jadinya. Nah gitu karena dan itu juga mengganggu kestabilan emosi. Dokter juga bilang jadi efeknya itu luar biasa. Itu sepele, cuman vitamin D, tapi reaksi yang dikasih ke tubuh itu bakal terasa luar biasa sakitnya, dan efeknya kemana-mana itu juga luar biasa. Jadi di sini adalah ditekankan lagi untuk teman-teman lebih bagus ya ada rutin untuk mengecek vitamin D dalam tubuh. Karena kalau misalnya vitamin D-nya kurang, kita dikasih obat sebanyak apapun nggak mempan, karena apa? Tidak bisa diserap dengan optimal. Oke, ada lagi tambahnya Oni? Ya, itu aja. Pentingnya vitamin D itu perlu, dan berapa ayu yang harus kita minum konsumsi sehari-hari itu kita harus ke dokter. Intinya cek dokter dulu ya. Intinya semuanya yang menentukan harus dokter ya. Jangan pintar-pintar. Oke, jadi sampai di sini dulu info dari kita. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan
maknanya di sini dan bisa mengikuti saran-saran dari dokter. Oke, sampai jumpa lagi. Lain waktu kita akan bahas hal-hal yang lain yang lebih menarik yang mau ditanyakan oleh teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. See ya. Bye.